Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Daniel pasal yang ke-6, ayat yang kedua sampai yang ke-29. Dari ayat firman Tuhan ini mau menceritakan seorang yang bernama Daniel. Bagaimana Daniel bisa menang di tengah-tengah tekanan kehidupannya. Karena pada hari ini kita mengerti bahwa hari-hari ini banyak orang yang punya tekanan yang begitu hebat, punya masalah yang begitu hebat di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita tahu banyak perusahaan-perusahaan yang besar, menengah, kecil, mereka kena imbas dari pandemi COVID-19. Sehingga banyak karyawan yang sudah di PHK ataupun karyawan yang dipotong penghasilannya. Ataupun mungkin orang-orang yang berbisnis, orang-orang yang punya usaha atau toko, mereka omsetnya turun drastis ataupun mungkin juga kehilangan akan bisnisnya. Mungkin juga sebagian dari saudara kehilangan pekerjaan saudara. Tapi hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Daniel. Bagaimana dia bisa menang di tengah-tengah ketekanan kehidupannya. Dari ayat yang ke-11 saya bacakan firman buat saudara. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menang di tengah-tengah tekanan dalam kehidupan kita? Belajar seperti Daniel, bahwa Daniel tetap taat akan firman Tuhan. Singkat cerita bahwa Daniel ini dalam pemerintahan Raja Darius ini, Raja Darius membuat suatu perintah atau larangan bahwa siapa yang menyembah dewa atau manusia selain daripada raja itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daniel ini risikonya besar sekali saudara. Daniel ini bukan hanya bisa kehilangan pekerjaannya, jabatan, statusnya, ataupun fasilitasnya, tetapi dia juga bisa akan kehilangan nyawanya saudara. Tapi Daniel tetap taat. Dia tetap percaya kepada Tuhannya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sudahkah kita masih mempercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam tekanan kehidupan yang kita alami sekarang? Daniel tetap percaya kepada Tuhannya. Karena dikatakan apa saudara? Dia tetap pergi ke rumahnya 3 kali sehari, dia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Dan yang saya suka saudara, dikatakan seperti yang biasa dilakukannya saudara. Jadi yang namanya berlutut, berdoa, dan memuji kepada Allahnya, itu udah merupakan lifestyle-nya Daniel. Itu sudah merupakan gaya hidupnya Daniel saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sudah punya gaya hidup seperti Daniel yang senantiasa berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan? Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tahu sekali hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang. Sulit sekali untuk mencari uang. Tapi kita tetap mau belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan bekerja sampai saat ini. Amin. Kita mau belajar dari ketaatan seorang yang bernama Daniel ini. Dikatakan apa? Dia tetap berdoa. Di tengah-tengah tekanan dalam kehidupannya, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap memuji dan menyembah Tuhannya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, milikilah ketaatan. Seberapa berat pun tekanan dalam kehidupanmu, seberapa besar pun masalah dalam kehidupanmu, milikilah hati yang taat.
Karena waktu saudara memiliki ketaatan, saudara akan melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Saudara akan melihat mujizat yang daripada Tuhan, serta berkat-berkat Tuhan. Amin. Nah, kita mau belajar mujizat apa yang diterima oleh Daniel karena ketaatannya. Singkat cerita, karena Daniel tetap taat akan firman Tuhan, dia tetap menyembah, memuji, dan berdoa kepada Tuhan ya. Akhirnya Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi keesokan harinya saudara, rajanya mau ngecek Daniel itu masih hidup atau tidak saudara. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan apa saudara? Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara, Daniel melihat mujizat Tuhan. Tuhan menolong kehidupannya, bahwa singanya mulutnya dikatup oleh Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya Daniel pasti takut waktu dimasukkan ke dalam gua singa saudara. Karena saudara, saya ingat sekali waktu pergi ke taman safari, itu waktu kita di dalam mobil, singa yang berkeliaran, itu dengar suaranya aja takut saudara. Apalagi kita dimasukkan di dalam gua bersama-sama singa. Pasti takutnya setengah mati Daniel saudara. Tapi Tuhan bekerja saudara. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Dia menyatakan mujizatnya. Dia menolong saudara dan saya. Kalau dulu dia menolong Daniel, sekarang pun dia akan menolong saudara dan saya. Terkadang kita berpikir, bagaimana ya orang dimasukin ke gua singa? Apakah singanya buta? Ataukah singanya kekenyangan? Ternyata tidak ya saudara. Kalau saudara baca terus, singanya itu buas saudara. Singanya itu bukan singa yang buta dan bukan singa yang kekenyangan saudara. Tapi singanya singa yang buas saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini pun saudara berpikir, bagaimana saya dapat hidup di masa pandemi COVID-19 ini? Bagaimana saya bisa mendapat penghasilan? Bagaimana toko saya bisa survive? Bisnis saya bisa survive? Ataupun mungkin bagaimana kesehatan saya bisa dipulihkan? Ataupun bagaimana keluarga rumah tangga saya dipulihkan? Mungkin ada beberapa keluarga rumah tangga saudara yang mengalami tekanan yang begitu berat. Mungkin hati suamimu sudah tawar kepada engkau dan tawar kepada anak-anakmu. Hari ini kita mau belajar, tetaplah taat akan firman Tuhan. Tuhan masih menyatakan mujizatnya buat saudara dan saya. Tuhan mengatup mulut-mulut singa. Ini menandakan apa saudara? Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Walaupun tidak ada jalan, tapi Tuhan dapat membuka jalan buat saudara dan saya. Tetaplah taat, milikilah ketaatan, tetaplah berlutut berdoa dan menyembah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berkat apa lagi yang diberikan kepada Daniel? Dikatakan pada ayat yang ke-27, bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang dikuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dikatakan apa? Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan bukan saja menyatakan mujizatnya kepada Daniel, tapi Tuhan juga menjadikan Daniel saksi Tuhan. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita taat akan firman Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, kita akan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Sehingga orang melihat kehidupan kita dan orang memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan selanjutnya dikatakan apa saudara? Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Yang terakhir,
Tuhan bukan hanya menyatakan mujizatnya. Tuhan juga bukan hanya menjadikan saudara dan saya saksi Tuhan, tapi Tuhan juga akan memberikan berkat-berkat-Nya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita bisa menang di tengah-tengah tekanan dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang senantiasa taat akan firman Tuhan, orang yang selalu ingin mendekat kepada Tuhan, yang senantiasa berlutut berdoa dan menyembah Tuhan. Karena waktu kita taat, kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Terkadang kita mau melihat dulu mana berkatnya, mana mujizatnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, lakukan bagianmu. Taatilah setiap firman Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Tuhan akan mengerjakan mujizatnya buat saudara dan saya. Karena saya percaya mujizatnya masih terjadi. Kuasanya masih dinyatakan sampai hari ini. Karena firman-Nya, kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, milikilah hati yang taat. Karena waktu saudara taat akan firman Tuhan, saudara akan melihat mujizat Tuhan. Saudara akan menjadi saksi Tuhan. Dan saudara akan menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.